Silakan, saya Rada. Dwi Putriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan filsafat politik Karl Marx. Ini saya mengambil dari ini sebentar Ustaz. Afwan Ustaz, ini salah. Ya. Bismillah. Saya akan memaparkan filsafat politik Karl Marx. Terkait konsep negara Ustaz sebenarnya di sini, cuman yang ini belum saya perbaiki. Baik, yang pertama, negara bukanlah, Karl Marx menyampaikan bahwa negara bukanlah alat perdamaian. Maka untuk terciptanya perdamaian, negara kemudian akan melenyap sejalan dengan melenyapnya kontradiksi kelas. Sebelumnya kita perkenalkan dulu siapakah sebenarnya Karl Marx ini. Karl Marx ini nama aslinya adalah Karl Heinrich Marx. Lahir di Trier, usia sekarang Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Ibunya berasal dari keluarga Rabi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Namun ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Tahun 1841, Marx meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin dengan disertasinya The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus. Disertasi ini secara jelas menunjukkan Marx sangat Hegelian dan anti-agama. Setelah mendapatkan gelar dokter, Marx pindah ke Köln dan menjadi pemimpin redaksi harian Der System, sebuah koran liberal progresif. Namun, Marx mendapatkan kesulitan dari pemerintah Prusia. Jadi, Marx menikah dengan Jenny von, putri seorang bangsawan, dan pindah ke Paris. Nah, di sanalah ia bertemu dengan Friedrich Engels, yang akhirnya menjadi sahabat Marx dan menerjemahkan teori-teorinya. Di sini ada beberapa karya Marx yang saya ambil, hanya 3 saja, yaitu Manifesto Komunis, Das Kapital, dan The Difference Between the Democritian dan Epicurean Philosophy of Nature. Ini, bukan Ustadz, ini makalah yang lain. Jadi, konsep negara Marxis tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan John Locke dalam Trias Politica. Konsep negara Marxis adalah penghapusan parlamentarisme dan institusi borjuis lainnya seperti tentara reguler yang digantikan dengan rakyat bersenjata. Ini maaf belum saya edit Ustadz. Jadi sebenarnya komunal di dalam konsep Marx ini, badan legislatif itu merupakan melainkan badan pekerja yang sekaligus membuat dan melaksanakan undang-undang. Kemudian ini juga menjadi fungsi Kadi Komune atau adalah fungsi rangkap legislatif sekaligus eksekutif. Jadi lembaga-lembaga perwakilan itu dipertahankan, hanya saja parlamentarisme yang korup akibat dari pembagian kerja antara legislatif dan eksekutif serta kedudukan dan hak istimewa bagi anggota-anggotanya digantikan dengan badan yang menjalankan sendiri undang-undang mereka. Jadi rakyat di sini di dalam konsep negara Marxis menjadi tentara reguler yang digantikan dengan rakyat bersenjata. Maka mereka berhak memeriksa sendiri menjalankan undang-undang mereka, memeriksa sendiri apa hasilnya dalam kehidupan, dan bertanggung jawab langsung pada pemilih-pemilih fungsi yudikatif. Jadi semuanya dijalankan langsung oleh rakyat sebagai pemilih yang bisa mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintah. Konsep negara Marxis, negara merupakan produk dari kontradiksi kelas dalam masyarakat yang tak terdamaikan. Negara timbul ketika kontradiksi kelas secara objektif tidak dapat didamaikan. Negara dianggap bukan sebagai manifestasi dari perdamaian atau alat untuk mendamaikan. Nah, negara juga disebut negara adalah alat dari kelas yang dominan untuk menindas kelas-kelas lainnya. Oleh karena itu, dalam negara ada satuan khusus orang-orang bersenjata
dan penjara yang gunanya adalah untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Negara adalah alat juga untuk menjatuhkan kelas tertindas. Oleh karenanya, hal yang biasa apabila yang menguasai negara adalah kelas yang memiliki dominasi secara ekonomi politik. Nah, mengapa Marxis mengatakan dari tadi kelas bagian dari kelas yang berkuasa untuk menindasnya kelas yang lemah, karena dia memiliki teori kelas, yaitu ada dua teori, yaitu kelas borjuis dan juga kelas proletar. Di sini kelas bukan kritik. Kelas borjuis itu maksudnya adalah kelas atas, yaitu kaum yang memiliki alat-alat industri. Borjuis pun di sini terdapat dua, yaitu terdiri dari borjuis yang dominan yang diwakili oleh pemilik perusahaan raksasa dan borjuis kecil yang diwakili pengusaha kecil. Nah, kemudian kelas proletar yaitu kelas bawah, suatu kelas yang masyarakatnya tidak memiliki alat produksi yang tertindas sehingga mereka hanya bisa menjadi buruh bagi kaum pemilik modal atau pemilik alat produksi. Nah, oleh karenanya negara adalah alat perekam kontradiksi. Peredam apa perekam itu? Peredam. Negara bukanlah alat perdamaian, maka untuk terciptanya perdamaian negara kemudian akan melenyap sejalan dengan melenyapnya kontradiksi kelas. Nah, caranya agar menghilangkan itu adalah kelas buruh menjadi kelas yang berkuasa, yaitu dengan menghilangkan kekuasaan, menghilangkannya dengan yaitu kelas buruh menjadi kelas yang berkuasa dan negara borjuis berubah menjadi negara proletar dengan diktator, dimulai dengan menguasai alat produksi. Sama dengan perubahan dominasi kelas itu, negara pun melenyap sehingga terwujud masyarakat tanpa kelas. Nah, masyarakat ketika negara melenyap disebut sebagai masyarakat komunis atau merupakan tahap tertinggi dari tahap-tahap ekonomi proses produksi masyarakat. Dalam tahapan inilah kehidupan berjalan menjadi masing-masing memberi menurut kemampuannya dan masing-masing menerima menurut kebutuhannya. Nah, masalahnya adalah saya mencoba mengkritik terhadap konsep negara Marxis. Konsep penghapusan kelas ini yang dianggap menuju lenyapnya negeri, faktanya tidak sejalan dengan praktik di negara Uni Soviet yang biasanya terinspirasi dari Karl Marx saat pemerintahan Stalin. Sebab negara masih mempertahankan alat represi bernama polisi. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya kelas penguasa baru yang menindas rakyat Rusia. Nah, sudah Ustadz. Ya. Terima kasih. Pertama ya, perlu yang sudah hadir tadi siapa? Ustazah Haila ya, Ustazah Haila, Ustazah Indah Maulidia, Ustazah Irodah. Yang baru hadir siapa? Ustazah Tamia. Ustazah Tamia. Oke. Ustazah Haila. Halo Ustazah Haila. Ustaz. Ada yang ingin antum tanyakan ke Ustazah Irodah? Atau saran-saran, catatan-catatan? Silakan. Iya Ustaz. Enggak ada Ustaz. Oh, enggak ada. Enggak ada. Wah, enggak siap ya ini. Terus si Ustazah Indah Maulidia Rahma. Sudah puasa ya Ustazah Indah? Ya, silakan Ustazah Indah. Belum terdengar? Mungkin Ustaz Sa'as'al anil marja al-asasi. Ya, tafadhal. Karl Marx. Apa namanya? Ya. Ya, sebenarnya untuk Karl Marx sendiri memang agak sulit ya Ustaz. Cuman saya hanya mengambil beberapa dari Manifesto Komunis, Das Kapital, dua itu, dan sisanya
jurnal-jurnalan saja, Ustadz. Oke ya. Naam, Ustaz. Oke, mungkin dari saya begini ya. Tadi sudah bagus sebenarnya untuk dari apa namanya. Nanti dikirim ya ke saya PPT-nya. Ustadz. Yang satu tentang buku-buku ya. Ada 3 buku itu bagus. Tapi lebih baik ketika misalnya ya, antum kan membuat beberapa catatan tadi tentang pendapat siapa Karl Marx ya tentang kelompok borjuis, kelompok apa, kelompok proletar apa itu seharusnya kan muncul dari bukunya apa, gitu, ya kan? Ya, beda lagi. Ya. Yang kedua, mestinya sejak awal itu memastikan apa yang menjadi dasar kita menentukan bahwa Karl Marx termasuk filosof politik. Nah, nanti kan baru didukung dengan dari karya-karyanya. Lah karyanya itu apa saja? Memang betul ada 3 itu yang legendaris ya bagi para ilmuwan sosial. Baru nanti di setiap pendapat itu seharusnya itu muncul dari siapa? Dieksplorasi dari buku-buku tersebut. Tapi kalau dari antum tadi kan kelihatannya kan dari pendapatnya Lenin, ya, terus pendapatnya siapa itu ya, yang merupakan kutipan dari jurnal tadi. Gimana, Iroda? Ustazah Iroda. Ya, Ustadz. Yang dari buku belum terlalu banyak, Ustadz. Jadi saya belum. Ya, itu yang kan masih muda kan, semangat untuk mengeksplorasi, terusnya lebih semangat ya. Itu. Ya, Ustadz. Oke. Apa yang ingin antum tanyakan atau hal yang penting yang ingin antum sampaikan dari setelah antum mengkaji Karl Marx tadi? Masih dari Iroda. Karl Marx ini tidak terlalu banyak menghadirkan terkait konsep politik karena beliau mensinergikan juga tidak bisa terlepas antara politik dengan ekonomi, Ustadz. Ya. Jadi apakah nanti kira-kira ketika saya membuat makalah pembahasannya bisa ketika saya hanya karena untuk di fase politik saja itu tidak terlalu banyak, Ustadz. Apakah nanti saya bisa sinkronkan dengan ekonomi juga atau bagaimana, Ustadz? Ya. Pertama harus antum kembalikan lagi ya tentang tujuan dari mata kuliah filsafat politik itu kan pertama mengeksplorasi ya pendapat-pendapat filosof terutama menyangkut soal negara. Itu yang harus diinikan ya. Hanya ada lebih baik ketika terus yang kedua mengkaitkan ya antara pemikiran filosof dengan para filosof yang lain. Itu sehingga disitulah. Makanya tadi saya selalu sarankan untuk sebaiknya untuk memahami pendapat dari Karl Marx tentunya dari buku-buku utamanya itu. Tapi memang tidak mudah untuk memahami itu yang faktor bahasa. Kadang-kadang sama-sama bahasa Indonesia pun ya kadang-kadang ada perbedaan istilah-istilah juga tidak mudah. Maka itulah pentingnya jurnal-jurnal itu untuk memahami pemikiran beliau. Maka akan lebih bagus itu kalau antum misalnya ya, misalnya salah satu hal penting dari pikirannya Karl Marx apa? Ustazah Iroda. Konsep negaranya, Ustaz. Atau revolusi tadi ya? Iya, jadi karena perbedaan kelas itu. Oke. Revolusi tadi kan sebagai alat untuk apa? Itu nanti sebagai titik tolak perubahan sosialnya. Oke. Berarti syarat perubahan itu adalah salah satu instrumen yang dia tawarkan adalah revolusi, iya kan? Ya, itu dari bukunya yang mana? Revolusi itu dari bukunya mana? Kan ada 3 buku tuh itu. Itu dari bukunya yang mana? Kalau yang revolusi saya nemunya di
apa jurnal-jurnalnya aja Ustaz. Gimana? Kalau yang Tadi ada 3 buku kan? Bukunya apa? Satu apa? Das Kapital. Yang kedua apa? Manifesto Komunis, Manifesto Komunis. Yang ketiga apa? Das Kapital. Nah, terus revolusi itu di mana? Di buku apa? Kalau yang revolusi saya baru di buku yang lain Ustaz. Jadi dari jurnal itu Berarti ada di luar buku yang itu masih ada bukunya Karl Marx. bukan buku primer Ustaz. Jadi Ya makanya tolong kembalinya itu ke bukunya itu tadi, ke buku. baik Ustaz. Oke, saya kira itu aja dan saya kira terima kasih dan tolong PPT-nya dikirim ya ke saya. Baik Ustaz. Oke.